Kalau kita pelajari indigo itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama hal-hal goib. Pertama kali kata indigo itu diciptakan atau dipopulerkan di tahun 1970 sama Nancy Entok. Nah, Nancy Entok ini pembaca aura. Dia menamakan indigo itu untuk aura berwarna biru. Orang-orang yang memiliki aura berwarna biru itu disebut indigo sama dia. Bukan melihat hal goib. Suatu hari saya atau beliau, Bapak Marcel itu tiba-tiba dikasih sama Allah sakit lah. Terus ternyata Allah itu berkehendak yang nolongnya orang-orang indigo. Pak Marcel mau bilang apa? Dia punya anak berapa, istrinya orang mana, itu bisa kita baca. Oh ya? Sesuai kemauan orang itu. Sedetail itu? Halo Sobat Halus sekalian, selamat datang di Haluan Misteri. Kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang datang ke studio kami yang akan menceritakan salah satu kesaksian dan kisah hidupnya dari yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya mendapatkan sebuah kemampuan hingga hari ini dipercaya untuk membantu banyak orang dengan segala permasalahannya. Seperti apa kemampuannya, gimana perjalanan hidupnya, langsung aja kita sambut. Selamat datang Mas Gun. Apa kabar Mas Gun? Baik, alhamdulillah, barakallah. Sampai detik ini mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah SWT. Amin, amin. Iya, Mas Gun sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah datang ke studio kami. Hari ini kami ingin belajar dan mengenal lebih jauh sama Mas Gun nih. Mas Gun ini cerita awalnya bagaimana Mas? Saya dilahirkan dari keluarga yang beragama Nasrani ya. Dan tekun juga, sering ibadah apa segala macam. Kemudian di satu momen ada seorang ulama yang memakmurkan suatu musola menjadi masjid. Nah kemudian banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah dari situ keluarga masuk Islam semua, saya belum. Saya masih bandel, suka ke gereja, karena ya dibebasin lah kalau di daerah Solo ya, bebas mau melok agama aja. Kemudian sekolah di SD Katolik, kemudian di SMP-nya negeri yang agamanya juga belum benar-benar dalam. Kemudian saya STM di Katolik lagi. Kemudian pada saat mau bekerja berangkat ke Bogor, saya direstui oleh ibu bawa tas sajadah sholat. Bawa sampai sekarang masih saya simpen. Gitu. Nah setelah sampai di Bogor ternyata disitulah mulai hal-hal aneh yang saya alami, yang saya bingung, bahkan sampai nggak ketemu nalar. Terus sampai akhirnya saya mau keluar dari Islam lagi. Terus akhirnya saya masuk lagi juga. Gitu. Itu diawali tahun 91, 93 itu puasa di hari ketiga itu hal yang aneh yang sampai sekarang saya masih dikasih daya ingat yang setia itu sama Allah, bahwa saya disembur ular itu. Gimana kejadiannya? Jadi pada saat ini kejadian sudah di Bogor berarti ya? Ya sudah di Bogor dan pindah kontrakan yang kedua itu. Oke. Gitu. Pindah kontrakan yang kedua, mau bikin acara buat buka puasa lah itu gitu. Sendiri itu juga, teman-teman belum pada pulang, ada yang apel, ada yang apa gitu, saya sendiri. Di saat saya mau ngambil centong nasi yang terbuat dari kayu ya, yang agak gede itu, yang gagangnya agak panjang, jadi dia nongol gitu. Pada saat saya begini, mata saya dekat, tiba-tiba terdengar suara. Apa itu? Tiba-tiba ada cairan di mata saya dan perih dua-duanya itu. Terus saya buka lagi, gelap. Jadi pas Mas lagi mau ngambil centong nasi, ya, tiba-tiba ada yang menyembur ya, mata Mas Gun, akhirnya Mas nggak bisa ngelihat, buta gitu, ya, nggak bisa melihat. benar gelap. Dan saya bingung, takut, karena ini udah berdiri bulu kuduk tuh, sampai harus ngapain nih, saya harus ngapain nih. Itu kayaknya ular, wah saya buta nih selamanya, karena saya tahunya kan bisa ular tuh mematikan kan kalau. Terus ingat, saya dikasih ingat, ini bulan suci, ini kan bulan suci, kamu pasti suci, gitu.
baru tuh kebuka 2 menit baru saya setelah bilang begitu baru kebuka dikit-dikit, ternyata nggak buta. Saya seneng itu, seneng. Terus si ular teh langsung turun. Warnanya apa tuh? Jadi pas ngeliat itu hitam putih, tapi ininya jelas kepalanya tuh. Terus masih gitu tuh, masih meret-meret gitu. Terus turun dia. Baru saya ambil sapu tuh, ambil sapu, maunya biar cepat keluar gitu ya, mau lanjutin bikin nasinya. Pas saya giniin sapu tuh malah balik terus mundur gitu dah, ubak gitu dah. Kayak mau nyerang sapunya gitu. Ya saya nggak mukul nggak apa sampai gitu, terus sampai pintu di situ, baru dia tuh kayak cet, terus biasa gitu terus keluar nyantai gitu, kayak yang ketakutan, kayak nggak ketakutan gitu. Terus langsung saya taruh sapu di situ. Nah pas saya balik badan ada kain tuh terbang, kalau diukur panjang 80 cm 70 cm. Oh besar ya. Ada suara tuh, nih arek kamanawe cekel ku, bahasanya kasar nih, arek kamanawe cekel ku aing sih gitu. Kalau bahasanya itu mau di mana juga saya kejar kamu gitu. Oh ya? Iya bilangnya. Kainnya itu mengeluarkan suara. Ada suara itu. Jelas Gema ya. itu. Jadi kayak orang pakai tes echo gitu. Udah saya nggak peduliin, langsung ke nasi kan. Kainnya terbang Di kira-kira 20 cm dari parak itu. nembus tembok. Iya, nembus tembok. Kalau ular kan keluar lewat pintu, dia mah nembus. Langsung hilang gitu. Oke, ini adalah momen pertama setelah Mas Gun pindah agama berarti. Iya, pindah agama. Oke, apa yang terjadi setelah itu, Mas? Ya, besoknya nemu keris itu. Nemu keris? Ya, nemu keris di dekat centong itu. Keris kecil segini, lebih gede lah. Ini mah lebih gede kecil. Ini bentuknya aneh gitu, bulat bawahnya kayak gitu. Terus, nah saya buka lah itu. Nah pas saya buka itu wanginya bener-bener wangi itu langsung kayak disemprotin di seluruh ruangan dapur itu. Wangi amat gitu. Tapi kan saya nggak ngerti gitu kan. Wah kata ibu yang gue udah aja lengkahin. Udah lengkahin dah. Saya taruh lagi. Udah kan. Malamnya saya mimpi didatengin kakek-kakek yang selendangnya apa mirip gitu. Putih cuma juga. Marah doang. Wah kurang ajar. Saya dikasih apa? Kasih bujur, kasih pantat sama kamu gitu. Masih pantat karena dilangkahin itu. Iya, mimpi kan itu ya. Terus bangun saya lihat nggak ada tuh keris. Hilang, tapi kan saya mastiin dong. Teman-teman yang baru datang saya tanya, kamu dari punya bawa keris nggak? Saya bilang gitu. Enggak, buru-buru masuk kamar. Datang lagi, enggak. Ya udahlah. Terus saya melakukan sholat maghrib di hari setelahnya itu kan. Maafin. Pada saat saya baru takbiratul ada yang ketawa di situ di bulan puasa itu. Kayak yang bisa sholat aja kamu. Padahal di ruangan itu sendiri. Iya, nah di situ karena saya masih awam biasa, saya bilang itu kunti. Karena perempuan pakai jubah putih gitu kan, terus rambutnya terurai gitu. Kalau cantik enggaknya relatif ya. Gitu. Pas saya lirik itu perempuan, tapi saya dikasihnya cuma merinding doang itu. Saya terusin ya sholat itu. Nah dari situlah mulai perjalanan keanehan sampai tahun 2000-an lah gitu. Oke. Itu kejadiannya tahun berapa, Mas? Yang itu masih 93 kan? Oh, 93. Pindah ke Bogor dari Solo 91. 2 tahun setelahnya kemudian mendapatkan setelah pindah agama satu kejadian yang membuat Mas merasa aneh dan punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang harusnya tidak dilihat. Ya itu otomatis itu. Otomatis ya? Otomatis jadi bingung sendiri saya. Kok orang ada 2 gitu. Misalkan nih, ini yang saya belum ada di sini. Sebelahnya tuh ada mirip A. Oh iya. Tapi diem. Posisinya sama gitu dia. Nah, udah saya bingung, saya tanya temen, sebelahnya tuh nggak ada. Udah saya pendem. Wah, berarti saya doang nih yang ngeliat gitu. Sampai pulang kerja dijemput orang banyak gitu, pakai baju-baju bagus lah adat. Saya balik lagi ke tempat kerja itu, terus saya tarik teman saya itu enggak, wah berarti saya doang nih gitu kan. Sampai kunci rumah itu ketinggalan di tempat kerja itu pernah itu gara-gara kayak gitu.
saking stresnya. Jadi teman saya tuh nganterin, ngambil kunci nganterin lagi saking takutnya itu. Hidup tuh udah nggak karuan aja, sampai mau dikeluarin dari tempat kerja juga. Oh iya, sampai segitunya. Sampai pihak perusahaan ngeluarin psikiater itu buat saya. Oke. Diobatin juga. Gitu. Apa kata psikiaternya waktu itu? Pas ketemu sama Mas Gun? Baru kali ini saya punya pasien kayak gini. Terus saya disuruh gini. Ada 15 menit kurang lebih tuh. Kan capek. Bukannya suruh turun, kasih kertas di sini. Kok kamu nggak ngededek-dedek ya? Ya udahlah. Gitu. Kata dia harusnya ini udah kertas tuh udah gitu. Gemeter karena capek ya. Ternyata itu enggak. Terus udah nanti kalau misalkan kamu nggak masuk nggak apa-apa, nanti direkomendasiin, nggak diapa-apain. Tolong. Berapa kali sesi ketemu sama psikiater? 2 kali. Oh 2 kali. Yang terakhir itu ngecek doang. Udah nggak apa-apa. Oh gitu. Dikasih obat juga waktu itu? Enggak. Kalau dari perusahaan enggak. Enggak. Oke. Setelah kejadian itu banyak yang kemudian hal-hal yang tidak masuk akal buat Mas Gun, yang Mas Gun lihat dan Mas Gun rasakan. Orang-orang juga melihat Mas Gun juga menjadi orang yang aneh waktu itu ya? Bukan aneh, gila. Dibilangnya gila gitu. Sampai saya dibawa sama bapak tuh, suruh pulang obatin dulu. Kata bapak saya, kamu kena sihir, pulang. Terus dibawa ke temannya bapak itu. Di Solo? Obatin, ya. Malah temannya bapak bilang, wah kan namanya Tugijo ya. Mbak. Wah Jo, saya nggak percaya kamu punya anak pinter kayak gini. Buru-buru pinter, saya orang error gini sih. Nah itu suara bahasa Sunda itu keluar. Wah, arek naon deui maneh ka dieu, arek diubaran lain moal bisa diudak gitu. Langsung satoel yang ngobatin, Pak. Barusan dengar enggak itu? Dengar. Nah, berarti ada temen dong saya. Oh, dia Mas enggak sendirian ya? Enggak, sama yang ngobatin itu ada temen saya. Ada temen berarti saya gitu. Terus sembuh tuh di tempat itu. Begitu saya pulang, datang lagi. Suara itu datang lagi, dikejar-kejar, saya bener itu. Terus dipaksa suruh pulang ke Bogor, kata bapak itu, adepin aja, sering-sering masuk ke masjid. Terus ternyata kan nggak sembuh-sembuh, sampai berjalan 95, 96, 97. Pulang lagi saya dibawa sama kakak ke psikiater, diobatin. Kata psikiaternya cuman gitu doang. Gak apa-apa, tenang aja, jalanin. Gitu. Bagus nanti kata dia, gitu doang. Bilangnya begitu ya. Pertolongan lain yang Mas Gun dapatin waktu itu gimana? Ya waktu dari yang nemu keris itu saya pindah ke kampung lagi kan. Nah dari situ saya pindah lagi. Nah, pas pindah ke deket-deket tempat kerja tuh, ada yang namanya ya saya sebut orang yang baik lah nolong saya gitu. Dibawalah saya ke Bandung. Oke. Di sana dimandiin, terus disuruh sholat sunnah. Terus kemudian ditanya, ternyata itu goib. Jadi sosok goib teh masuk ke dalam diri ibu-ibu itu. Ya, ibu ini siapa? Ya, itu neneknya istrinya katanya gitu di Bandung itu. Orang pinter nih? Orang pinter ya. Si nenek ini adalah orang pinter? Tapi istilahnya ngancik masuk ke dalam. Nah saya waktu itu pengen mastiin asli apa enggak. Pas saya lihat, pas belum masuk masih putih, hitam. Tapi begitu dia bilang Mama Yasir, udah tuh hitam semua. Katanya hitam semua? Iya, hitam semua. Benar nih berarti gitu kan. Terus dia bilang, saya panggilkan yang aduk, ini urusan dia katanya gitu. Yang aduk? Yang aduk, ya. Pas keluar lagi, hitam putih lagi dah. Gitu, sambil senyum ke saya. Terus pas masuk yang aduk, kelabu lagi hitam gitu kan. Nah di situ saya mulai berkomunikasi dengan sosok goib tuh. Gitu. Lewat badannya si orang pinter ini. Iya. Matanya hitam. Hitam. Kalau lagi komunikasi, lagi masuk tuh hitam. Saya jadi suka gitu. Sampai di satu titik muncullah cahaya di sebelahnya. Disitulah saya dikasih keberanian untuk bertanya. Yang itu yang sebelahnya siapa? Nah jawabannya sama kayak dokter kayak itu. Oh itu mah kamu cari sendiri, kenalan sendiri, belajar sendiri. Tapi setidaknya saya ada titik terang. Oh itu berarti yang sering ngejar-ngejar saya teh. Yang suka ngejar saya berarti itu. Oke. Gitu. Terus akhirnya, ya udah saya minta izin. Mulai sekarang saya mau belajar mencari cahaya itu. Diizinkan, silakan. Ya mulai agak tenang saya di situ. Berarti yang saya cari jelas. Oh, cahayanya warna? Oh, kalau misalkan ini lampu gini ya.
Kan dia wujudnya sebutir pasir ya. Tapi lebih kuat cahayanya dari ini. Flap gitu dah. Kadang-kadang manteng. Flap gitu dah. Terus cahayanya berkilauan, putih berkilauan, perak. Ya bagus lah gitu. Indah kayak mutiara. Atau yang bulat. Jadi kalau dilihat dari sini agak biru, dari sini agak gitu dah. Bagus. Itu yang bikin saya tertarik. Siapa ini sebenarnya cahaya ini gitu. Setidaknya saya udah mulai terobati. Oh ini yang ngejar-ngejar saya, bukan dendam ya, tapi ini yang ngejar-ngejar saya gitu. Oke, hasil dari pertemuan dengan Eyang itu kan Mas butuh pertolongan tuh waktu itu ya. Pertolongan dalam arti Mas juga bingung nih, saya teh kenapa gitu kan. Ini gimana gitu kan. Datang ke Bandung, ketemu sama si Eyang itu. Yang aduk. Setelah itu apa? Kata Eyang Anduk apa? Mas kenapa? Disuruh itu geroh sendiri, cari sendiri. Nah kan sebenarnya sebelum berangkat ke Bandung kan ada cerita dulu. Saya pindah ke situ hari pertama, Pak Haji itu lewat kan. Terus dia bilang, wah harus pakai ojek nih, bawa polisi nih. Kan namanya orang lagi down. Terus saya keluar, loh kamu beda orang baru ya? Gitu. Kamu beda, kamu ke rumah gitu. Padahal di hari itu tuh saya habis berjumpa dengan sosok beliau yang tadinya saya nggak ngerti kan itu siapa, tapi ada permata hijau yang nyala itu, bahkan saya tembus badan saya itu ke sana. Saya nengok tuh nyala di sana itu. Saya nggak ngerti lagi Mas, maaf banget. Ini cahaya yang warna putih, tadi warna putih kok tiba-tiba warna hijau, ini gimana maksudnya? Nah, ini maksudnya pada saat di badan beliau itu adanya di kening. Ini masih sosok yang sama dengan yang tadi di Bandung itu? Bukan, beda lagi. Oke, ini sosok ini Mas temuinnya di mana Mas? Nah, waktu saya pindah kos pertama, di situ saya bingung lah, saya harus gimana, dikejar-kejar katanya makhluk halus, kenapa nggak sembuh-sembuh lah saya gitu kan. Terus muncullah sosok itu yang seperti kipas bergetar gitu tuh, kayak air lah gitu. Tapi di keningnya ada cahaya hijau, bagus tuh, nyala gitu. Nah, cuman bilang, nangis kamu. Nah, saya nangis kenapa? Gitu. Nangis kenapa? Oh, kok kamu tiba-tiba bilang begitu ke saya, suruh nangis? Nangis katanya gitu. Terus nangis kamu? Akhirnya saya nangis. Tapi saya jelas lihat sosoknya itu gitu. Nangis nah terus kan udah selesai tuh. Kan Kong Haji itu lewat. Kong Haji ini siapa? Tetangga yang saya belum kenal. Terus tiba-tiba dia nunjuk saya, oh kamu agak aneh tuh, ayo ke rumah. Saya ke rumahnya. Nah sosok yang berjumpa dengan saya sama foto yang ada di rumah itu sama gitu. Siapa Mas? Saya tanya sama dia, Kong itu siapa? Kata saya gitu kan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, bukannya ada permatanya, saya bilang gitu di sininya gitu. Oh, itu mah foto doang gitu. Supaya kita kenal. Nah dari situ saya mulai ke Bandung itu. Nah disitulah saya mulai agak ada keyakinan, oh berarti cahaya itu beliau gitu loh. Tapi belum pasti gitu loh, harus diulik, masih banyak tugas yang harus saya jalani, berbakti. Nah itu hampir berapa tahun ya, 95 sampai 2000, berarti hampir 5 tahun 6 tahun lebih saya khusus berbakti aja, nolongin orang gitu. Oke. Mas nolongin orang yang kenapa Mas? Ya terutama tetangga-tetangga gitu ya, tetangga-tetangga gitu. Ada yang hilang HP, ada yang hilang uang, hilang motor, terus ada yang sakit kanker, herpes segala macam gitu. Datang ke Mas Gun? Ya minta tolong. Dia selalu bilang, oke, obat mah sama, tapi doanya yang beda. Saya nggak ngerti itu. Gitu. Tapi kalau ya alhamdulillah emang rata-rata pada sembuh sih gitu. Wah, alhamdulillah pada sembuh sih ya? Iya. Terus mereka suka mau ngasih uang gitu. Kan nggak boleh ya. Ya saya bilang jangan, emang kurang. Enggak, bukan masalah itu sih. Saya bilang emang nggak boleh, saya bilang gitu. Tapi kalau bapak atau ibu atau teteh butuh bantuan obat, insya Allah saya cariin. Jadi Mas Gun juga tidak menetapkan tarif dan harga ya? Nggak boleh. Bahkan kalau dikasih uang pun nggak Mas boleh. Terima? Nggak boleh. Oke. Selama belajar itu. Termasuk pada saat orang kehilangan mobil, motor, HP. Iya pernah anak hilang. Anak hilang? Iya, dari Solo naik kereta nggak pulang-pulang seminggu itu. Alhamdulillah sehari pulang itu secara goib. Tiba dari depan rumah. Itu yang
wih hebat amat, bukan sayanya maksudnya saya gitu. Yang nolongnya hebat amat gitu. Gitu. Orang tuanya cuma saya suruh sebut nama Syekh gitu. Sebut nama dia pakai telepon gitu. Tunggu ya, bentar lagi pulang. Bener itu pulang anak gitu. Oh, oke. Jadi metodenya gimana Mas, kalau boleh tahu Mas? Metode untuk menolong. Iya. Kalau secara misalkan yang kanker apa gitu, kita cari obatnya dulu, dikasih tahu, kita nanya sama Syekh. Ya inilah yang mungkin saya dianggap gila lah kalau saya bisa berkomunikasi dengan Syekh. Oke. Padahal saya nggak gila gitu. Dan Syekh itu orangnya penuh kasih sayang. Oke. Gitu. Dia baik sama kita, Syekh baik. Dia nggak baik sama kita, Syekh marah. Ke orang itu maksudnya, bukan gitu. Oke. Saya juga ngasih tahu, misalnya obatnya ini dari tanaman, cara mengolahnya gimana. Oh, dikasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu. Oke. Banyak yang datang berobat Mas? Banyak ya? Banyak kan, ada yang dari Surabaya itu, tapi jarak jauh. Jarak jauh. Kita nggak mau ngebebani yang sakit, udah dari jarak jauh aja, obatnya ini, tolong jalanin sembuh gitu. Oke. Termasuk penyakit paling berat waktu itu yang Mas Gun tolong adalah kanker stadium 4, kanker rahim. Kanker rahim stadium 4. Sama maaf ini kalau orang kan pejabat dia takutnya dia tersinggung gitu. Herpes. Oh ya? Udah melingkar di tubuhnya gitu. Tinggal 1 cm lagi jadi 1 itu. Itu obatnya dari bekicot tuh, bekicot. Bekicot itu kata saya tumbuk aja belakangnya, saring, rebus jangan sampai mendidih, campur madu dikit, minumin. Ternyata pejabat itu punya lagi. Saya punya yang dari laut, keong laut namanya. Ya udah gabung. Barokah alhamdulillah, cuman dalam waktu kurang dari 1 minggu sembuh. Padahal udah coba kemana-mana tuh ya. Termasuk yang kanker stadium 4 juga sembuh. Alhamdulillah udah punya anak sekarang. Oh iya. Dan dia nganggap saya saudara katanya, keluarga gitu. Dia juga pengen ngasih duit ke Mas Gun. Nggak boleh. Nggak ditolong. Nggak diterima. Enggak. Jadi si sosok Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang membantu. Iya, membantu. Oke, Mas tahu dari mana kalau itu adalah sosok Syekh yang benar, Mas? Pertama dari foto dulu, kemudian dari cahaya. Cahaya itu bisa ngomong gitu. Jadi cahaya seperti Al-Quran kan cahaya bisa ngomong tapi lewat tulisan. Tapi kalau beliau yang ngomong beneran. Nah beliau itu punya hak mau berwujud manusia langsung atau cahaya atau menyerupai siapapun boleh. Mereka bisa berubah bentuk ya? Kalau secara agama beliau suhada, pembela Allah, orang yang disayang Allah. Gitu. Oke, menarik. Tapi banyak sih di Google, di apa itu banyak kisah-kisah beliau itu. Dan tidak ada yang berani membantah kebenaran saya itu. Oke. Gitu. Semua pasti gitu. Iya. Mas, terlepas siapakah sosok ini, tapi pada akhirnya sosok inilah yang juga membantu banyak orang lewat Mas Gun ya. Saya pernah ditantang sama orang. Saking dia keselnya mungkin, dia datang ke rumah digebrak meja itu. Tunjukkan saya Abdul Qadir Jailani sekarang. Minimal suaranya aja. Padahal itu beliau ada di belakang dia. Iya. Itu saya takut digebrak meja itu. Itu yang kadang-kadang saya nggak mau mencelakai keluarga di situ. Tapi saya gimana caranya supaya ini ilmu bermanfaat. Oh, bagaimana ini bisa bermanfaat buat bantu banyak orang. Tanpa harus ketemu kita gitu. Iya. Jarak jauh segala macam. Ada metode misalnya penghitungan angka lahir apa segala macam, kemudian media ini kan bisa dipelajari sama manusia siapapun. Asal dia mau dibersihkan aja tangannya. Untuk apa dibersihkan tangannya? Kalau tangan kiri itu kan cenderung dekat dengan jantung ya. Ya. Nah, kalau tangan kiri itu kan cenderung hina, tapi sebenarnya dia mensucikan. Kadang orang maaf sesudah dia ke kamar mandi gitu, dia selalu menggunakan tangan kiri. Dia kayak yang nggak mau pakai tangan kanan untuk bersih-bersih. Nah disinilah fungsi tangan kirinya adalah dia tangan yang tidak pernah bohong dan mensucikan apapun.
Maka ini bisa dilihat garis tangannya dan pasti benar. Pada saat kita lihat garis tangan, sesungguhnya Allah ngasih itu yang muncul tulisan ya. Saya itu tinggal baca doang. Oh, jadi Mas Gun juga bisa membaca garis tangan orang, Ya, tulisannya itu seperti dikasih. apa, Iya. gimana dia hidup dan dia ke depannya akan seperti Ya, apa. itu ada di sini semua. Oh, garis tangan bisa berubah nggak? Bisa dengan doa dan keyakinan dia. Dia mau ke neraka silakan, nanti jadi neraka di sini. Pokoknya dia mau baik silakan, mau buruk, tapi semua ada di sini. Jadi Mas bisa baca garis tangan, ketika Mas cek garis tangan orang, keluar tulisannya? Banyak, udah banyak. Termasuk tetangga, saudara, semua. Dan dikasih kebenaran semua. Biasanya kalau misalnya dari garis tangan yang dicek apanya, Mas? Atau yang orang tanya? Dasar karakter dulu. Jadi kalau dari karakter dari sini dulu. Karakter diciptakan kita lihat ada garis tebal nggak? Kalau ada garis tebal, semakin banyak, semakin bagus dia orang benar-benar baik. Tapi kalau garisnya nggak ada, biasanya dia harus merubah hidupnya untuk jadi orang baik. Misalkan Fir'aun, dia pasti nggak ada garis ini. Kemudian baru kita lihat garis ibu, garis ayahnya di sini, terus garis kehidupan dia secara spiritual, secara duniawi, terus bagaimana kehidupan dia manis sama pahit. Terus kapan dia akan meninggal, biasanya tebakannya ada di sini. Meninggalnya dalam keadaan gimana itu ada di sini. Dia punya anak berapa, istrinya orang mana, itu bisa kita baca. Oh ya? Sesuai kemauan orang itu. Sedetail itu? Selengkap Kemauan itu? Yang mau nanya. Iya. Memang Allah menciptakan ini tuh sebenarnya media buat diri sendiri. Gak usah nyari kemana-mana, baca sendiri sebenarnya begitu. Allah mah bagus. Oke. Gak usah kemana-mana gitu. Orang yang datang ke Mas Gun untuk tangannya misalnya dibaca, itu biasanya mereka minta apa, Mas? Biasanya kalau yang Untuk memperbaiki diri kan? pemuda-pemudi ya suka nanya masa depan saya gimana Pak? Terus saya nanti lulus sekolah gimana Pak? Ini sesuatu yang Mas pelajari atau dari ada hal gaib Enggak, yang pernah belajar. Dikasih sama Allah itu langsung. Nah itu kalau penekanan dari ilmu-ilmu seperti itu ada di surat Al-Kahfi kan? Surat Al-Kahfi ayat 65 itu dijelaskan bahwa Nabi Musa akan berjumpa dengan seorang hamba di mana dia akan berguru pada beliau, namanya Nabi Khidir kan, dan ilmunya dari sisi Allah. Jadi kalau AA juga dikehendaki Allah, AA nggak bisa nolak. Ternyata tiba-tiba dikasih bisa ngelihat ini kan harus dipelajari dong, kenapa saya begini. Itulah hikmahnya saya mu'alaf kemudian digituin sama Allah tuh hikmahnya, biar misalkan saya punya temen teh jangan takut lah kalau nanti caranya begini loh, jadi nulung kanu butuh, nalang kanu saya, nyaangan kanu pek, itu maksudnya gitu. Terus kita bisa berbagi cahaya itu. Saya dikasih cahaya nih sama Allah, tubuh kita bercahaya nih. Pada saat mandi kita kan nyala tuh, itu bisa kita bagi. Itu disebut karunia atau disebut taufik wal hidayah. Nah itulah yang orang-orang Islam selalu bilang wabillahi taufik wal hidayah. Nah itu taufiknya itu yang penting, pertolongannya itu yang penting. Kalau hidayah udah ada, Al-Quran, kita ngikutin orang sholat, udah petunjuk. Tapi taufiknya ini yang penting, ditolong nggak sama Allah gitu. Gitu. Cahayanya bisa dibagi? Bisa. Jadi Mas punya cahaya dibagi ke saya misalnya? Ya. Fungsinya, manfaatnya buat saya, ada cahaya di saya buat apa, Mas? Untuk supaya seton dan jin yang ada dalam diri manusia itu ditundukkan sama Allah, tidak mengganggu. Tidak mengganggu saya. Lurus. Segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak. Siapapun punya kelebihan itu kehendak Tuhan. Besok dicabut mau ngapain dia? Ya. Dia pinter, mahir sihir misalnya. Tuh dia pinter, mahir jadi guru matematika. Kalau besok berkehendak Allah, besok stroke mau ngapain dia? Ilmunya hilang. Gitu. Maka cahaya ini mengekalkan manusia selalu bersyukur dan berada di sisi Allah. Okay. Kalau secara agama Islam. Oke, Mas Gun, kalau Mas Gun ngebagi cahaya ke saya, ke teman-teman, ke orang-orang, cahayanya dibagi, ntar cahayanya Mas habis dong. Kalau cahaya itu kan, kita kan tadi di alam semesta nih, Allah yang punya ya, Allah maha bercahaya. Kemudian saya dikasih tuh satu lingkaran ini nih buat
buat saya disebutnya biizni lah. Tanpa izin Allah saya boleh gitu. Kemudian Allah bagi lagi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja dibagi ke nabi yang lain tuh setengah lebih buat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tuh seperempat khusus buat Nabi Yusuf. Kemudian yang sisanya dari seperempat diambil sedikit ke Nabi itu kan dibagi dua buat malaikat sama manusia. Masa saya habis ya kalah gitu. Oh, jadi cahayanya itu masih banyak ya? Masih banyak. Oke. Gitu. Banyak nggak orang yang datang ke Mas terus Mas bagi cahayanya? Ada. Terus gimana dia memanfaatkan cahaya itu, Mas? Ya, mereka pada saat itu dikasih sama Tuhan melihat wajah saya itu bercahaya. Kemudian dia ngejar-ngejar saya hanya pengen dia bercahaya gitu. Dan akhirnya kita bagi. Caranya apa? Dia yakin Al-Quran sebagai petunjuk yang nyata, bukan bacaan yang nyata. Al-Quran sebagai petunjuk yang nyata, pergunakan Al-Quran Nur Karim supaya kamu dijadikan cahaya sama Allah. Yakini An-Nur ayat 35. Yakini, pokoknya di surat An-Nur semuanya ada, pelajari. Nanti bareng-bareng kita sharing. Sampai akhirnya bener-bener sekarang dia melihat, dikasih lihat cahaya itu. Terus akhirnya dia nolong orang terus itu juga. Oh, dia bisa jadi nolong orang juga? Iya. Oh, jadi secara garis besar hari ini Mas Gun udah jadi guru nih? Bukan guru. Karena kita kan sama-sama. Ini guru yang ini. Maksudnya berada di jalur saya untuk belajar gitu ta. Nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Kita sama-sama. Maaf ya, kita mau ke aras. Allah tuh punya kerajaan yang sangat bagus. Nah, aras itu baunya itu bunga. Kalau surga itu baunya kasturi, beda. Nah, mungkin ini yang sebenarnya nggak boleh sampein. Tujuan manusia itu harusnya di sisi Allah di aras yang baunya itu bunga. Seperti mungkin yang keris itu tuh. Baunya wangi banget itu, bukan kasturi. Kasturi itu kan seperti hionya orang Buddha Hindu. Oh iya. Kalau dia nyalain tuh kan baunya hio itu seperti itu. Kasturi. Nah, itu bau kasturi itu mirip-mirip kayak gitu. Mas Gun. Ya. Dengan semua pengalamannya Mas Gun, cerita pertama di tahun 93, kemudian Mas datang ke Bandung di tahun 95 ya. Ke Cirebon juga itu. Ke Cirebon juga. Cerita itu. Ada namanya Kaji Nuri itu nolong saya juga dengan hijib Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau tahu saya diikutin beliau. Kaji Nuri itu tahu saya diikutin Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya saya dikasih hijib. Nah, sampai sekarang saya ngapalin nggak bisa, nggak apal-apal sampai di itu. Terus saya tinggalin, malah sekarang nempel gitu. Jadi mengalir dengan sendirinya hijib itu. Hijib itu apa ya, Mas? Hijib itu suatu doa yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani khusus sebagai bukti bahwa Allah sayang sama beliau. Jadi wujudnya doa. Oke. Nah, doa ini sangat apa ya namanya? Sangat terkenal lah di kalangan ulama, tapi ulama sendiri masih mungkin mereka masih takut. Kalau saya sih berani-berani aja gitu. Oke. Kemudian di tahun 2000-an Mas semakin dalam kemampuannya dalam dunia mistis, dunia gaib ini. Jadi nggak aneh gitu. Nggak aneh gitu ya di tahun 2000-an. Termasuk Mas untuk datang satu tempat, Mas ngelihat sosok gaib juga. Ya nggak aneh gitu. Nggak aneh. Enggak. Jelas Mas Mas lihat sosok orang setinggi tiang listrik pernah saya. Oke. Tapi biasa aja gitu. Jadi karena udah parah mungkin nggak takut kemarin-kemarin, sekarang udah biasa ngeliat gitu. Oke. Sosok yang paling serem yang pernah Mas temui waktu itu di mana, Mas? Di Bogor juga, di Wangun. Sosoknya Di jembatan pertama, yang kedua di dalam pabrik. Yang di jembatan bentuknya gimana? Matanya kecil, baunya seperti ubi yang dibakar, tapi harum enak gitu. Kalau lapar, kayaknya gitu. Itu meluk bener-bener, saya nggak bisa gerak itu. Saya cuma bilang pakai bahasa Jawa gitu. Allah aja gitu. Pas saya bilang Allah, baru dilepas. Masnya takut gak? Takut aja. Pas pengalaman itu lari saya dari jembatan sampai jalan raya itu, lari beneran, saya lari itu sekencang-kencangnya itu. Terus yang kedua di pabrik saya nggak takut, meskipun dia meluk juga, ayo gitu.
gitu. Oke, Mas bisa melihat, kemudian dikasih lihat ya, kemudian sampai terasa kontak fisik sampai dipeluk, kayak mungkin diginiin gitu ya, dibondol lah ya. Hari ini orang-orang secara umum melabeli ini sebagai orang dengan kemampuan indigo, kemampuan bisa melihat, berinteraksi dan sebagainya. Kemarin ada satu hal yang viral Mas di sosial media. Mas ngikutin sosial media nggak sih Mas? Instagram, TikTok. Tapi suka ada informasi gitu. Oke. Suka ada informasi, oh yang itu gitu. Oke. Viral beberapa waktu yang lalu ada obrolan antara pesulap merah dengan seseorang yang namanya Pras Teguh di sebuah podcast. Karena si pesulap merah ini memang dia tidak percaya dengan dunia, tidak mempercayai seutuhnya dunia gaib itu seperti apa dan bagaimana. Dan beberapa kali pembuktiannya dia datang ke orang yang katanya sakti, katanya orang pintar, ternyata banyak tukang tipu. Karena ya mungkin di luar sana ada banyak tukang tipu yang pura-pura jadi dukun hanya untuk mendapatkan uang, ngobatin orang dapat uang dan sebagainya motif ekonomi. Dia bilang kalau anak indigo tidak ada. Nah videonya bisa kita lihat nggak? Videonya. Kalau kita pelajari, indigo itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama hal-hal goib. Pertama kali kata indigo itu diciptakan atau dipopulerkan di tahun 1970 sama Nancy Entop. Nah, Nancy Entop ini pembaca aura. Dia menamakan indigo itu untuk aura berwarna biru. Orang-orang yang memiliki aura berwarna biru itu disebut indigo sama dia. Bukan melihat hal goib. Itu halu namanya. Orang-orang yang ngaku bisa ngeliat hal goib itu indicrot gue nyebutnya. Karena dia misalnya ngaku nih, di sini ada jin. Buktiin aja kan. Ya udah, lu bisa komunikasi nih. Ya udah, sekarang nih gue tulis angka. Nih gue kasih lihat ke jinnya nih. Tanya ke jinnya, angka berapa yang gue tulis? Mau. Jadi si pesulap merah itu bilang kalau dia nggak percaya dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Tidak ada, karena dia menantang orang-orang yang dibilang atau mengaku punya indigo, bisa punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dia menantang, coba nih kalau misalnya gue tulis angka atau gue tulis satu kata atau satu kalimat, terus gue suruh tebak, suruh makhluk gaibnya ke belakang gue untuk ngebaca dan bisikin ke indigo itu. Gak pernah ada yang berani untuk menjawab tantangan itu. Berarti pembuktian seperti ini tidak pernah ada. Berarti orang-orang yang indigo itu halu aja, berhalusinasi, tidak ada yang nyata gitu. Menurut Mas Gun gimana? Mungkin bukan cuman beliau ya Pak Marcel doang gitu. Mungkin orang-orang yang melihat seperti itu ya merasa mungkin ya mereka halu aja gitu, berdasarkan pemikiran dia, akal dia, hati dia, kondisinya seperti apa, kemudian muncul halu seperti itu, bisa saja terjadi. Tapi kita harus ingat bahwa kita itu diciptakan, bukan menciptakan diri sendiri. Kita diciptakan sama Tuhan. Tanpa izin Tuhan semua tidak akan terjadi. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kemudian ada muncul yang namanya momen-momen disebut indigo, ya maunya Tuhan begitu, mau ngapain? Terus kalau saya misalkan mau bukti ini orang indigo itu, saya mau datengin, saya mau nulis huruf apa gitu kan, terus saya kasih ke makhluk goib itu suruh baca, saya yang salah dong. Kan jin itu nggak pernah sekolah, makhluk goib nggak pernah belajar berhitung, makhluk goib nggak pernah membaca. Berarti saya yang salah dong. Harusnya saya berurusan dengan makhluk goib itu ya dengan urusan mereka. Tapi kan dilarang sama Allah, jangan bersekutu dengan jin, nanti aku laknat kalian. Jadi manusia itu ciptakan ya menyembah aja sama Allah. Terus nafsi-nafsi, artinya apa? Masing-masing punya urusan. Tujuan dia apa? Begitu, oh dia pengen mendapat petunjuk, atau oh mungkin dia mau berkeluh kesah tentang hidupnya, tolonglah. Tolong kalau kita bisa menolong, kalau kita tidak bisa menolong, mendingan kita doakan. Biar sama-sama dapat berkah dari Tuhan, hidup nyaman, tenang, kita punya privasi sendiri, bekerja sendiri, tidak mengganggu orang lain. Bahkan kalau perlu kita bersatu aja, supaya selamat, damai hidupnya. Gitu. Kalau menurut saya begitu, tapi ya mohon maaf, mudah-mudahan sih
tersinggung. Oke. Jadi menurut pendapat Mas Gun, benar katanya si Pras Teguh itu ya yang diajakin ngobrol bahwa hantu setan itu buta huruf ya? Sesungguhnya yang dikasih akal itu cuma manusia. Beda dari makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia bisa berpikir, bisa belajar. Kecuali manusia diputus untuk menjadi gila atau nggak punya akal, maka dia akan menjadi debu endingnya. Tuh. Misal bukan angka yang ditulis, misalnya gambar. Oh iya. Nah, misalnya gambar gitu. Kalau misalnya gambar gimana? Pembuktian. Enggak. Malaikat itu pun dia tidak tahu ini buah apa, nggak tahu demi Allah. Bedanya Nabi Adam sama malaikat Jibril ditegaskan di Al-Quran. Manusia itu beda sama kamu. Saya pegang ini, manusia tahu ini namanya apa. Kamu tahu nggak? Ini saya pegang, nggak tahu. Oke. Kalau misalnya pembuktiannya adalah ada 5 orang punya kemampuan untuk melihat hal gaib. 5 orang ini dipisah di 5 ruangan berbeda. Kemudian ada 1 ruangan kosong yang bisa diisi sama sesuatu tuh. Mungkin nggak tulisan, mungkin nggak gambar, mungkin bukan angka atau huruf, tapi orang lagi ngapain nih? Misalnya dia lagi menari gitu, atau dia lagi joget-joget, atau dia lagi jadi patung, bisa bentuknya begini gitu. Mereka disuruh untuk melihat ruangan ini gitu. Ini pernah terjadi soalnya dulu di Amerika, Mas Gun. Tahun 1975 Amerika pernah membangun sebuah pasukan First Legion kalau saya nggak salah, di mana First Legion ini satu kompi batalion yang isinya anak indigo semua. Si anak-anak indigo dibentukkan dari presiden saat itu, tujuannya adalah untuk ya mungkin menjadi negara adidaya superpower, dari sisi gaib juga mereka kuat segala macam. Dari tahun 1975 nih. Salah satu metodenya gitu tuh, disebar ke beberapa tempat, dipilihlah dari seluruh penjuru negeri Amerika, siapa orang-orang pintar, paranormal, indigo segala macam, dikumpulin jadi satu pasukan First Legion kalau saya nggak salah namanya. 20 tahun ini berjalan, dibubarkan karena nggak ada hasilnya waktu itu. Disuruh tunjukin ini kayak gini, nggak ada yang pernah bisa sama kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya menurut pandangannya Mas Gun, nggak usah ini deh tulisan atau angka, tapi kalau misalnya situasinya disuruh menebak atau melihat di dalam ruangan itu orangnya lagi ngapain, kayak gitu mungkin nggak sih Mas? Jadi kalau misalkan manusia disuruh nebak, udah haknya, karena emang manusia itu hanya menebak. Oke. Cuman kalau dia punya media, ini yang seru. Media itu adalah sarana di mana dia bisa menjadikan dirinya itu meyakini sesuatu yang dia lihat. Ya. Medianya apa tuh misalnya? Saya dengar kabar Yamaha, tulisan Yamaha itu bagus, tapi saya nggak pernah lihat tulisannya. Ada orang datang, nih Yamaha tulisannya kayak gini, bentuknya kayak gini. Contohnya gitu. Oh Yamaha tulisannya gini. Baru dia yakin kan? Nah, contohnya media-media yang diberikan tuh misalkan kayak bola kristal, kemudian piring, kemudian dikasih tinta Javaron dan segala macam. Kemudian ada lagi ember dikasih air, ya kan? Terus kemudian ada lagi mungkin ada yang di kuku jempol, ada juga yang di telapak tangan. Nah itu kan terserah Allah mau ngasih orang itu. Nah yang dipertanyakan adalah, mohon maaf, orang yang dikasih itu percaya sama Tuhan dulu nggak? Itu intinya. Orang yang dikasih apa nih Mas? Dikasih kemampuan itu. Kemampuan indigo itu. Okay. Indigo itu percaya sama Tuhan nggak? Terus kalau percaya sama Tuhan, kitabnya apa dia? Kan ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ada kitab kuning, ya kan? Terus ada lagi kitab khusus pesantren-pesantren itu kan punya. Nah itu mana yang dia pegang? Bolehlah dia baru mengumpulkan indigo itu nggak benar. Indigo itu harus dihapus. Tapi kalau dasarnya belum kuat, mungkin dia mau bilang indigo nggak benar, dasarnya dulu lah gitu. Karena suatu karunia itu nggak boleh ditolak, harus diluruskan dan dibenarkan supaya tidak tersesat. Jadi intinya Mas Gun ingin
menegaskan bahwa si pesulap merah ini salah nih karena pemahamannya belum benar-benar kuat soal hal ini, bahwa indigo itu atau orang punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib itu sebenar-benarnya ada ya, berdasarkan dari pengalamannya Mas Gun sendiri juga gitu kan ya. Kalau di garis bawahi, Allah tuh sangat suka manusia yang mau belajar, tidak berhenti di satu titik. Jadi bukan Bapak atau beliau ini salah, bukan. Maaf, semua harus belajar. Mungkin tahapannya si Marcel ini belajarnya di satu titik di mana dia tidak menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dia. Mungkin suatu hari nanti ketika dia mendapatkan jawabannya, dia jadi bisa belajar sesuatu baru lagi gitu kan. Iya, dan itu menjadi rahmat buat beliau. Mas kan hari ini punya kedekatan dengan Syekh. Ketika tadi melihat video dari Marcel yang dia menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan ada orang yang punya kemampuan indigo gitu. Iya. Gimana Mas dan si Syekh ini? Untuk diri saya sendiri, nggak selamanya manusia itu kan nggak mesti harus sehat, pasti ada sakitnya, ada naik, ada turunnya. Suatu hari saya atau beliau, Bapak Marcel itu tiba-tiba dikasih sama Allah sakit lah. Terus ternyata Allah itu berkehendak yang nolongnya orang-orang indigo. Terus bagaimana? Pak Marcel mau bilang apa? Terus saya juga mau bilang apa kalau ternyata yang nolong saya orang indigo? Paling saya cuma bisa bersyukur, alhamdulillah Allah ampuni dosa hamba dan sembuhkanlah saya. Kasih saya pertolongan, petunjuk, dan ampunan. Jadi dengan begini, apakah Mas Gun juga melihat bahwa akan ada serangan-serangan ke pesulap merah? Ya, kalau di Islam jelas ditunjukkan siapa yang berbuat jolim, sesungguhnya dia jolim pada dirinya sendiri. Seperti Nabi Yunus yang keluar dari kaumnya kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus. Tetap Allah negurnya, kamu jolim ke diri kamu sendiri. Kembalilah ke kaummu. Dan terkenallah doa beliau itu kan, yang dipakai sama umat Nabi Muhammad. Nah, saya berbuat tidak baik, memutus rezeki orang, maka saya pasti diperlakukan tidak baik sama Allah, sama Tuhan. Terus diputus rezeki saya juga sama Tuhan. Nah, beliau Pak Marcel juga, kalau misalkan melakukan hal-hal yang baik, Allah juga baik sama dia, Tuhan baik sama dia. Tapi kalau dia melakukan hal yang tidak baik, Abu Minanasnya nggak baik, apalagi Abu Nur nggak baik, maka Allah juga akan tidak baik sama dia di dunia maupun di akhirat. Intinya itu. Yang nyerang adalah dia sendiri. Kalau saya yang berbuat tidak baik, yang nyerang ya diri saya sendiri, ke diri saya sendiri. Jolim itu begitu. Jolim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada haknya gitu. Oke. Walaupun sebenarnya si pesulap merah ini menutup rezeki dari dukun-dukun palsu yang mereka nggak bisa apa-apa, tapi dia ngebantu orang. Pura-pura mereka adalah dukun-dukun palsu, rezekinya jadi tertutup. Apakah ini termasuk zalim juga Mas kalau begitu? Ya, karena orang yang berbuat tidak baik, kita doakan supaya dia baik atau kita doakan supaya dia celaka, itu nggak ngaruh buat Allah. Udah ada ketentuan. Percuma kamu doain dia baik, percuma kamu doain dia tidak baik, itu adalah urusanku. Aku yang maha benar. Menurut kamu baik, belum tentu bagiku baik. Menurut kamu jelek, belum tentu bagiku jelek. Kata Allah, akulah yang tahu kebenaran. Siapa yang jolim, ya aku balas dengan tidak baikan. Maka yang penting di sini adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dengan semampunya ya maksudnya, tidak mengada-ada gitu. Saya mohon maaf. Mas Gun, sebelum saya tutup, ini pertanyaan terakhir dari saya, Mas Gun. Mas Gun, banyak orang yang datang ke Mas Gun ini dengan berbagai kepentingan dan keperluan. Ada barang yang hilang, Mas Gun bisa membantu mencarikan barang-barang hilang tersebut. Ada orang yang sakit, yang kemudian Mas Gun bantu. Terakhir Mas Gun menerima pasien atau tamu, katakanlah seperti itu ya, itu kapan? Terus apa yang terjadi dan gimana Mas ngebantunya? Seseorang dia sebagai security, kemudian kita lagi berkumpul sama teman-teman, kemudian dia datang, terus teman-teman pengen bukti
pengen bukti kalau memang benar. Dan bapak itu datang kan, ya sudah bapak sini kita baca garis tangannya gitu kan, udah dibaca tuh, alhamdulillah Allah berkenan. Endingnya tuh semuanya benar. Terus yang terakhir tuh yang bikin dia kaget, anaknya ada 4, tapi yang paling berbakti anak nomor 4. Dia langsung bener ini mau kata dia gitu. Nah yang lainnya jadi bener berarti ya. Oh iya, itu kan kalau baca garis tangan. Kalau untuk ngebantu orang yang datang, misalnya dia lagi kehilangan barang misalnya, atau dia kena sakit, Mas bantu. Kalau yang model-model seperti itu terakhir kapan, Mas? Kalau cerita sih kakak sendiri dia ditolong, tapi saya mungkin dia hanya bilang minta tolong kita, tapi nggak cerita, tapi terus telepon kemarin. Oke. Bukunya murid saya hilang selama 6 hari, terus tiba-tiba lemari di samping dia itu goncang sampai 4 kali kenceng. Terus dia cek lemari itu kenceng, kenapa angin bisa ngebuka? Pas dibuka ada buku itu. Terus kita bukalah medianya. Oh ini ada malaikat pendamping dia sendiri yang nolongin kan. Jadi dia hanya perlu penegasan, saya kenapa gitu. Kakak sendiri itu, saya kenapa sebenarnya, ruang ini kenapa gitu. Kita buka, emang ada sosok di situ. Dan itu adalah malaikat penjaga dia sendiri kan, Rokeb Atib masing-masing punya kan. Itu yang nolongin dia. Gitu. Sehingga anak itu nggak perlu beli buku lagi, nggak mau, terus selesai. Gitu. Dia nggak minta tolong ke saya, cuma minta diterjemahkan gitu. Gitu. Dan itu dia bersyukur udah puas gitu. Sekali lagi Mas Gun, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya berbagi datang ke studionya Haluan Misteri kali ini. Harapan dan doa dari saya, dengan segala yang Mas punya, kemampuan hari ini, Mas Gun bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dengan segala keikhlasannya, Amin. dengan harapan balasan mungkin dari Yang Maha Kuasa. Betul. Tidak hanya untuk ke Mas Gun, tapi orang-orang terdekat yang Mas sayang gitu ya. Mas Gun, sekali lagi terima kasih sekali teman-teman semuanya. Gimana menurut kalian episode kali ini? Cerita dari Mas Gun tentang peristiwa-peristiwa yang dia sudah lewati. Apakah ini adalah sesuatu yang benar atau hanya haluan semata? Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.